Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala di tempat yang sangat istimewa ini. Mari kita manfaatkan waktu yang sangat istimewa, kesempatan yang sangat istimewa ini untuk melanjutkan kajian tafsir surah apa? Al-Adiyat, ya. Belum selesai. Antum buka halaman 165. Kita akan mulai dari ayat 8 ya. Pada kajian yang lalu sudah sampai ayat 7. Alhamdulillah. Taib, ana awali dengan tilawah surah Al-Adiyat. Antum semuanya simak ya. Kalau di suatu majelis itu ada yang membaca Quran, maka kewajiban jamaah atau kewajiban orang-orang yang hadir adalah menyimaknya. Insyaallah yang membaca dan yang menyimaknya sama-sama mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب. Mari kita telaah tafsir surah yang mulia ini dari ayat 8. Kita punya 35 menit ke depan ya. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan selesai ya, mudah-mudahan ya. Tapi nanti kalau nggak selesai ya alhamdulillah ya, ala kulli hal. Baik, sudah dibuka halaman 165 ayat 8 ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan firman Allah Ta'ala, wa innahu, dan sesungguhnya, yakni manusia, li hubbil khairi lasyadid, dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Atau bisa juga diterjemah dia sangat mencintai harta. Antum setuju ya? Shadaqallah. Antum pasti kalau membaca ayat ini, iya benar, itu benar. Ya kan? Kita itu sangat
Cinta kepada harta. Atau sudah ada yang bosan harta? Insyaallah. Yaitu karena begitu cintanya terhadap harta, maka menyebabkannya meninggalkan kewajiban yang dibebankan pada dirinya. Nanti diulas kalau sudah baca aslinya ya. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada keridhaan Rabbnya. Lebih mengutamakan hawa nafsu daripada ridha Allah. Baik. Ini semua terjadi karena begitu dangkalnya, begitu ceteknya ya. Cetek sama dangkal sama ya? Sama ya? Kalau di tempat saya di Jepara itu cetek. Nah, cetek itu kalau dalam jeruk. Beda dengan jeruan ya. Iya, cetek ya pandangannya. Karena begitu dangkalnya pandangannya terhadap dunia serta lalai terhadap akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman memberikan dorongan agar takut terhadap hari yang dijanjikan, hari kiamat. Itu terjemahannya ya. Antum puas kalau ngaji cuma saya bacain terjemahnya saja? Hah? Ya. Enggak sedep kalau enggak dirujuk kitab aslinya ya. Baik, alhamdulillah saya punya kitab aslinya yang diterjemah ini. Ayat 9 ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat 8 afwan. Wa innahu ay al-insan, dan sesungguhnya, yakni al-insan manusia. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat tentang al-insan ya. Nih, di sini disebutkan al-insan. Di surah At-Tin Allah sebutkan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Insan atau manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Cuman kadang-kadang ada orang itu ngatain manusia itu dengan binatang-binatang hina. Masya Allah ya. Manusia itu fi ahsani taqwim. Cuma kadang-kadang manusia itu kalau lagi marah kepada seseorang itu dikata-katain dengan hewan yang jelek-jelek ya. Anak nggak mau nyebut, ini masjid. Udahlah tahu hewan yang jelek itu apa. Bahkan kadang-kadang hewan yang najis, yang dagingnya haram. Dagingnya haram. Makanya hati-hati antum kalau ini jangan maki-maki orang lah ya. Hormati orang itu, muliakan ya. Kalau muslim ya muliakan layaknya orang muslim. Bahkan kalau non muslim ya antum layaknya memuliakan manusia ya. Nih, terus apa lagi kita hanya bangga-banggakan, wah asik saya diciptakan oleh Allah, ganteng banget, tampan banget, keren banget. Cuman itu ilmu kita tentang manusia, kemudian kita mondar-mandir kian kemari hanya memperindah penampilan kita supaya tambah keren. Jangan lupa, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jangan lupa, kita ini manusia loh, bukan makhluk yang lain. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, menghamba, mengabdi kepada Allah. Ini yang menyebabkan kita mulia dunia sampai akhirat. Apalagi walaqad karramna bani Adam. Kita ini manusia yang makhluk yang dimuliakan oleh Allah, diberi berbagai macam nikmat. Kemudian sekaligus kita ini juga yang nanti akan manusia itu yang akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Ini kadang-kadang ada orang jadi manusia itu nggak ingat ke sana. Masya Allah, dia lupa daratan, di dunia ini dia habiskan untuk dunianya tok.
Padahal tempat kembalinya manusia itu tidak di blender kemudian selesai, tidak dijadikan tanah layaknya binatang ternak atau binatang. Kalau binatang tuh berakhir menjadi tanah kembali, dah nggak ada surga, nggak ada neraka ya. Tapi kita pikirkan baik-baik, dan kesempatan memikirkan keselamatan kita, kebahagiaan kita dunia sampai akhirat itu hanya sekali di dunia ini. Gagal nggak balik, nggak dikasih kesempatan mengulang, nangis air mata darah, merengek-rengek, melolong-lolong, ya Allah kembalikan saya ke dunia, ya Allah saya akan beramal soleh yang dulu kami lalaikan. Nggak bakalan dikasih kesempatan oleh Allah. Dan perhatikan lagi, kita ini hidup di lautan manusia yang nggak mikir akhirat. Rata-rata manusia, mayoritas manusia di dunia ini nggak ingat akhirat, nggak ingat mati. Berarti orang-orang yang pengen bahagia akhirat itu memang melawan arus. Dia harus sholat di saat orang kadang-kadang mengabaikan sholat. Dia harus beriman di saat ada orang yang ateis, ada yang imannya batil, imannya nggak benar. Banyak. Kita harus istiqamah memegang hukum Allah halal haram di saat orang sudah matanya diplester, ditutup, tidak peduli halal haram. Bahkan sudah ada orang-orang pecundang yang mengatakan hari ini kok mikirin halal segala haram aja susah. Pecundang, tidak layak menjadi manusia ya, tidak layak menjadi idola dan panutan orang-orang Islam. Wah ini banyak ini kalau direnungkan ini ya. Di sini cuma disebut manusia. Dalam ayat yang lain kadang-kadang Allah menyebut manusia itu ya bani Adam. Kita ini keturunan Adam ya. Kita manusia, bapak semua manusia adalah Adam. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya. Dari Adam akhirnya beranak pinak karena ada siapa? Ada Hawa. Nah, jadi kalau bapak seluruh manusia itu Adam, ibu atau induk seluruh umat manusia adalah Hawa. Panggilan yang sangat indah ya dari Allah, ya bani Adam. Kapan kita diseru oleh Allah bani Adam? Dengan redaksi ya bani Adam. Dalam Al-Quran, ya bani Adam, salah satunya ya khudu zinatakum inda kulli masjid. Kenakan pakaian indahmu ketika kamu ke masjid. Masya Allah. Jadi orang beriman itu saat kerennya itu kapan? Ke masjid. Saat kerennya orang beriman itu kapan? Jumatan. Saat kerennya orang beriman itu kapan? Aid. Tapi keren yang syar'i ya maksudnya ya. Jangan keren tapi antum semau-mau antum, ada patokannya. Antum kepengen keren tapi pakai emas, cincin emas, gelang emas, enggak keren, tambah luntur kerennya, jadi cantik itu. Ya, jadi ada rambu-rambunya. Masya Allah. Kadang-kadang Allah menyapa manusia itu ya bani Adam karena kita keturunan manusia. Antum ada yang pernah belajar biologi waktu di SMA dulu atau di ini? Ada teori evolusi. Teorinya siapa? Darwin. Antum percaya? Antum tahu teori Darwin? Tahu nggak apa-apa ya. Kalau menurut teori Darwin manusia itu tadinya makhluk bukan manusia karena melalui waktu yang panjang terjadi perubahan sedikit demi sedikit akhirnya jadi manusia. Nah, kalau sudah jadi manusia dalam waktu yang panjang nanti jadi apa lagi? Masya Allah. Tapi kadang-kadang ada muslim ya, punya Quran dia, muslim agamanya Islam, dia punya kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Nafsi wahidah itu adalah Adam, wa khalaqa minha zaujaha adalah Hawa. Tapi dia masih percaya bahwa manusia itu adalah, dia meyakini manusia berdasarkan teori Darwin. Teori Darwin sekedar tahu untuk keren-kerenan nggak apa-apa. Kamu tahu teori Darwin? Tahu, pelan belajar agama. Kamu yakini nggak? Kenapa? Lalu bertentangan dengan Al-Quran.
Antum tahu nggak sesembahannya orang kafir itu apa? Di zaman Nabi apa? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tahu dong, orang dicatat dalam sejarah kok. Tapi sekedar tahu yang kita sembah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Beda kalau hanya sekedar tahu mah nggak masalah. Ya. Bahkan tempat-tempat yang sarang maksiat juga kita harus tahu supaya kita tidak nyasar ke situ. Tempat maksiat kelas dunia mana? Las Vegas, Bangkok, mana lagi? Eropa, Amsterdam. Saya cuma tak baca aja, saya tahu, tapi nggak pernah ke sana. Ya. Jangan-jangan antum nggak tahu kemudian diajak temennya ke Amsterdam. Karena antum nggak tahu, akhirnya loh kok begini. Mestinya dari awal antum nggak usah ke Amsterdam lah. Kalau kita punya duit tebel mendingan umrah. Kalau umrah kurang puas bisa kemana? Biasanya paket umrah itu. Setelah umrah plus mana? Turki. Plus mana lagi? Palestina, Masjidil Aqsa ya. Ngapain keluyuran ke Las Vegas? Emang antum penjudi? Ngapain ke Amsterdam? Taib. Tuh ya. Ini kalau kita kembangkan panjang sampai subuh nggak selesai, cuman masuk masjid tok. Ya. Udah cukup di situ. Nah tadi. Lihubbil khairi ay al-mal. Cintanya kepada al-khair, yakni harta. Allah menyebut harta dengan al-khair. Al-khair itu artinya apa? Kebaikan. Kalau antum ditanya sebagai seorang muslim, emang benar harta itu bisa bernilai khair? Oh, bisa banget. Ya, bahkan di dalam agama kita itu ada ibadah maliyah. Ibadah yang modalnya menggunakan harta. Apa yang paling pokok? Awas jangan salah nyebutnya. Harus dimulai yang paling pokok, yang paling wajib. Zakat, bagus. Kalau kita bicara ibadah maliyah, harus dimulai dari zakat. Nah, sama seperti kalau kita bicara sholat, harus dimulai sholat 5 waktu. Jangan sampai ada orang Jumatan tapi nggak sholat 5 waktu. Nongolnya itu kalau Jumatan. Begini ini kadang-kadang lengah loh ikhwatal. Saya sering kalau khutbah Jumat itu saya ingatin. Saat sekarang kita alhamdulillah ada di masjid. Seharusnya tadi subuh kita ada di masjid. Asar nanti kalau umur kita masih sampai asar, kita juga harus ada di masjid. Karena banyak setahu saya itu orang ke masjid Jumatan, sholat 5 waktu, sholat jamaah tidak. Karena dia punya ilmu begini. Kebangetan banget saya kalau seminggu sekali nggak ke masjid. Nanti ada yang ke masjidnya itu cuma 2 kali, Idul Fitr dan Idul Adha. Itu pengalaman saya nyata, saya tidak bohong. Itu kalau hari-hari biasa Jumatan itu masjid saya Masjid Baitus Salam namanya, di di Desa Raja Kusi, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Ya. Itu kalau Jumatan tuh biasa banget, longgar lah itu. Giliran Idul Fitr tuh masuk ke jepit-jepit saya kalau kan biasanya kalau habis itu ada salaman jamaah imut. Itu sampai ke gencet-gencet. Dan saya tahu betul ada tetangga saya, ada teman saya, ada yang saya kenal ke masjidnya itu memang Idul Fitr. Begini, ini obatnya apa? Obatnya adalah ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu harus menjelaskan, dididik yang baik. Sholat itu ibadah harian. Ketemu hari Jumat kita Jumatan, ketemu bulan Ramadan kita jaga sholat 5 waktu plus tarawih. Nanti kita selama Ramadan kita jaga sholat 5 waktu, kita tarawih. Usahakan jangan sampai bolong. Ketemu Idul Fitr, Allahu Akbar, kita sholat itu. Jadi setiap hari sholat, mingguan sholat, ketemu Ramadan ada sholat tarawih, ketemu Idul Fitr ada. Jadi semuanya ada isinya. Jangan sampai sholat fardu enggak tapi isinya cuman Jumatan.
Nah, kemudian nunggu lagi nanti yang tahunan. Jadi sholatnya pekanan, mingguan, per Jumat, kemudian sholat 5 waktu bolong. Gimana itu? Begini nggak bakalan membaik kalau tidak ada yang ngingetin. Nah, maka jadi ustadz kiai itu rewel. Kadang-kadang dibenci orang, ngingetin orang yang nggak bayar zakat. Kadang-kadang balasannya memang saya menteri sosial, suruh bagi-bagi ini. Aduh, kadang-kadang orang itu mentalnya seperti itu. Bahkan dulu para nabi dan rasul itu mengajak manusia, wahai manusia sembahlah Allah. Masya Allah, reaksinya macam-macam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar itu gara-gara mendakwakan tauhid. Nabi Muhammad SAW dibunuh, diupayakan. Mereka berupaya membunuh Nabi berkali-kali gara-gara mendakwakan tauhid. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Benar ikhwatal iman, harta itu layak disebut al-khair. Karena harta itu, kalau harta yang halal di tangan orang beriman, diinfakkan di jalan Allah, Allahu Akbar, menjadi berkah luar biasa. Nilai kebaikannya itu berlipat ganda. Ya. Makanya kalau punya harta ya, manfaatkan untuk ini sebagiannya. Bagaimana harta itu bernilai khair. Ya. Tapi juga di satu sisi kalau tidak hati-hati ya menjadi malapetaka ya. La syadid ay kathirul hubbi lil mal, amat cinta terhadap harta. Sesungguhnya manusia cintanya kepada harta itu amatlah sangat. Shadaqallah. Mau buktiin? Ada orang itu kadang-kadang bergelimang harta, mukmin yang saya maksud, bukan orang lain. Ya. Bukti kalau pelit, kata orang Islam pun kadang-kadang masih memelihara pelit. Masih memelihara cintanya itu tak terkendali. Sehingga jadi pelit, yang seharusnya dikeluarkan tadi zakat tidak dibayar zakat. Apakah semua orang Islam yang sudah wajib zakat dengan sukarela bayar zakat? Semuanya? Setahu saya enggak. Itu bukti. Padahal zakat itu cuman kalau duit ya cuman 2,5% setahun sekali diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau enggak tergerak hatinya, itu pelitnya nemen itu. Pelitnya keterlaluan ya. Itu ukuran yang paling pokok ya. Kalau ukuran yang lain mah banyak, ukuran infak tatawwu, sedekah tatawwu ya, atau ibadah maliyah yang tidak wajib. Contohnya apa? Kurban ya kan, memberi hewan kurban di saat waktu berkorban. Korban itu hukum asalnya tidak sampai wajib, sunnah muakkadah, tapi bisa menjadi wajib. Karena sebab apa? Sebab apa? Nadar. Kalau ada orang misalnya tahun ini bulan ini sekedar contoh ya, sekedar contoh. Idul Adha tahun ini saya akan berkorban sapi yang harganya 50 juta. Wajib dia tunaikan. Wajib 50 juta ke atas. Jangan waktu nadar semangat 50 juta, giliran tiba waktunya dia nyari sapi yang cuman 20 juta atau 15 juta kalau ada misalnya. Wah, khianat itu. Tapi kalau diganti yang lebih bagus lagi, yang 100 juta misalnya, boleh. Tapi kurang dari yang diinginkan. Ya. Dan biasanya orang nadar itu mirip utang. Ya, utang itu biasanya semangat di awal, giliran bayar. Ada nadar itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad misalnya begini, ada orang sakit parah. Saya bernadar kalau saya diberi kesembuhan oleh Allah, tahun ini saya korban sapi 50 juta misalnya. Itu berarti dikaitkan dengan apa? Kesembuhannya, ya, wajib dia bayar nanti. Tapi tidak ada keterangan dalam agama kita ini bahwa nadar itu bisa menjadi sebab Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Bahkan ada yang mengatakan nadar itu sebenarnya amalannya orang pelit. Nah, kalau mau sembuh dari penyakit jangan nadar. Ada yang lebih cespleng lagi, insya Allah sedekah.
Kalau orang-orang sakit parah diobati kian kemari nggak sembuh, coba antum keluarkan sedekah dari harta yang paling baik, antum bagi-bagi sama orang, insya Allah sembuh. Saya pernah membaca artikel yang ditulis oleh seorang ulama di Saudi. Ini pengalaman di Saudi, ada anak orang kaya itu masya Allah berobat sudah ibaratnya sudah keliling dunia lah, kemana-mana nggak sembuh. Kemudian ada orang yang mengingatkan, seorang ulama yang memberi nasihat, coba kamu sedekah. Subhanallah, sedekah beneran, qadarullah, alhamdulillah sembuh setelah sedekah. Jadi daripada nadar ya, daripada misalnya apa, kalau saya dikasih kesembuhan oleh Allah, saya akan undang 1000 anak yatim ya, daripada itu nunggu sembuhnya baru ngasih makan, mendingan kasih makan dulu dengan harapan mudah-mudahan Allah kasih sembuhan ya. Jangan pelit dengan kebaikan. Masa mau ngasih anak yatim sembuh dulu dari penyakit, pelit. Jangan. Taib ya, taib. Ikhwatal iman, wa hubbuhu lidzalik, dan kecintaannya terhadap harta itu huwallazi aujaba lahu tarkal huquq alwajibati alaihi, yang menyebabkan dia meninggalkan hak-hak yang wajib dia tunaikan. Contohnya tadi zakat. Jadi cintanya kepada harta itu yang membuat dia sampai tidak mau mengeluarkan yang seharusnya dia keluarkan dari hartanya itu. Kira-kira ya, coba resapi. Kalau agama Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya, wahai kaum muslimin, kalian haram mencintai harta. Gimana? Antum bisa mengamalkan ajaran ini? Jangan, haram kamu mencintai harta, haram kamu mencintai anak, haram kamu mencintai istri. Hal-hal yang bagus-bagus yang kita cintai ini seandainya diharamkan, kira-kira agama ini bisa diamalkan apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Alhamdulillah agama kita itu tidak melarang mencintai hal-hal yang kita cintai, cuman kadarnya. Antum cintai harta, antum kalau punya harta kan pasti antum simpen. Kalau mobil ya diupayakan supaya tidak digondol maling, motor antum gembok, pintu antum kunci supaya itu kan, berarti antum cinta harta kan, silakan. Tapi kalau kecintaannya itu sampai kebablasan, mengalahkan cintanya kepada Allah, ini yang akan menjadi malapetaka. Bahkan orang masya Allah rela berangkat pagi pulang malam ya. Antum pasti setuju dengan saya, masjid antum ini kalau subuh banyak orang yang sholat subuh di sini, karena kalau dia sholat subuh di lingkungannya nggak ngejar ya kan, itu karena orang getol bekerja itu karena ingin mendapatkan hasil kan, berarti cinta harta. Petani mau menggarap sawah ya kan, pedagang mau buka warungnya ya kan, nelayan mau masya Allah menantang mau diombang-ambing ombak karena ingin mendapatkan apa. Kalau orang nggak punya cinta harta, nggak ada rasa cinta kepada harta ya nggak punya etos kerja, nggak punya semangat untuk mencari rizki. Yang kadarnya dicintai istri antum, tabiat manusia mencintai istrinya, apalagi masih muda cantik, cinta. Tapi nanti kalau sudah tua tapi masya Allah anaknya banyak, tambah sayangnya sama istri luar biasa. Jangan hanya dilihat sudah fisiknya udah menurun, lihat anaknya berderet menemani 30 tahun 50 tahun. Kadang-kadang ada orang suami itu masya Allah kejamnya luar biasa, giliran istrinya udah nggak cantik dia buang, padahal jasa istri ini sudah luar biasa ya. Makanya istri itu berharga banget bagi suami, apalagi salehah ya, masya Allah, itu aset kehidupan yang luar biasa. Perhatikan, boleh. Kalau agama antum misalnya mengatakan haram tertawa, jangan nangis, itu sama dengan jangan cinta harta, jangan cinta anak. Kalau seandainya antum sebagai orang muslim dilarang tertawa, dilarang menangis, antum bisa ngamalkan agama ini enggak? Makanya tidak ada alasan orang untuk membenci Islam. Jangan makan, loh orang saya lapar kok jangan makan. Yang dilarang tuh makan yang haram. Makan yang halal maka disetok oleh Allah banyak banget, bahkan dipersilakan oleh Allah untuk makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayo
Siapa yang punya dendam dengan Islam? Siapa yang membenci Islam? Alasannya apa? Nggak mungkin orang itu punya ini. Kalau jujur ya, Anda dirugikan apa oleh Islam? Islam melarang Anda tidur, salah. Bahkan Nabi SAW menganjurkan umatnya tidur sore-sore. Ya tidur sore itu bukan jam segini juga kali. Nah sholat isya jam 9, jam 10 antum tidur, bangun subuh, istirahat cukup, ya, kita awali dengan ibadah. Insya Allah secara fisik dan secara mental kita siap berlomba untuk menguasai dunia ini. Cuman masalahnya orang Islam yang pada tidur, jadi nggak kebagian apa-apa jadinya. Ya, Islam itu kalau ada orang masya Allah nggak pernah ketawa, metenteng aja, metenteng ya, itu Islami. Enggak lah, orang Islam itu saat riangnya kapan? Ketemu sama muslim, assalamualaikum, senyum-senyum. Nah, ketemu anak-anak kecil ramah. Jadi kalau ada orang nggak pernah senyum, jangan antum kagumi, kecuali kalau sedang sakit gigi. Nggak sempat senyum ya, kalau senyum malah tambah puyeng kepalanya, tambah nyut-nyutan. Orang Islam itu nangis boleh nggak? Saya tanya, kapan orang itu senyum? Normalnya dalam saat seneng, gembira, riang. Tapi kalau tertawa jangan kelewatan sampai kayak buaya mangap gitu, enggak. Ya, elegannya orang Islam itu, Rasulullah itu murah senyum. Ya pernah tertawa itu paling hanya kelihatan gigi gerahamnya ya, tapi tertawa lepas sampai dibuka mulutnya selebar-lebarnya, itu bukan tawanya Rasulullah. Kapan Anda nangis? Kapan Anda nangis? Sedih? Kapan kita sedih? Ya kalau anak kecil mah kucingnya mati sedih, itu bisa biasa saja. Kalau orang tua kita ini mati atau sedih itu kapan? Bismillah. Anak yang disayang meninggal? Iya. Istri yang disayang meninggal? Iya mungkin. Atau suami yang disayang oleh istrinya meninggal, istrinya nangis? Hah? Anaknya pada nangis? Mungkin? Boleh nggak nangis? Hah? Antum takziah melihat ada orang nangis, jangan nangis, haram nangis. Hah? Cuma nangis saja nggak boleh? Ini berarti nggak manusiawi ini. Ini agama di apa namanya? Ya udah nggak manusiawi lagi. Lihat kalau buat cuman pada nangis berinang air mata, biarin. Rasulullah SAW waktu putranya wafat nangis beliau, orang yang paling sabar, yang paling ridho dengan takdir Allah, tapi keluar air mata, bukan karena protes terhadap takdir Allah, tapi sayang kepada anaknya itu, air mata rahmah. Ya. Agama Islam itu agama yang klop untuk manusia. Jangan pernah punya pemahaman bahwa agama Islam itu merepotkan kita, menyusahkan kita. Justru kita alhamdulillah dengan adanya Islam, hidup kita jadi nikmat. Bahkan orang Islam itu harus, kalau bicara ngitung-ngitung nikmat yang paling besar adalah diutusnya Rasulullah, diturunkannya Al-Quran. Berarti melalui Rasulullah kita mendapatkan nikmat apa? Islam. Kemudian kalau dada kita ini dilapangkan oleh Allah, menerima Islam, dapat hidayah taufik dari Allah, itu juga nikmat yang paling istimewa. Iya, fahami ini. Makanya kalau melihat orang itu pakai ilmu, ada orang nangis, antum larang, padahal Allah membolehkan, padahal syariat membolehkan. Yang dilarang itu niyahah, dosa besar. Niyahah itu bukan nangis, tapi apa? Meratap. Sudah lebih dari nangis, kadang-kadang sambil jambak-jambak rambut, sambil mukul-mukul dada, guling-guling kepalanya dibentur-benturin. Nah ini hindari. Tapi kalau nangis, fadhal. Ya, tapi kalau niyahah dosa besar, ngomel-ngomel ya. Kenapa suami saya yang soleh justru yang mati? Kenapa nggak para koruptor itu yang mati duluan? No, Anda pengen ngatur dunia padahal Allah yang ngatur. Ya, kan musuh bangsa ini koruptor ya, diantaranya gitu ya. Nah, baik. Jadi gini ikhwatal iman ya, kontrol cinta kita terhadap harta, sehingga kita tidak rakus, sehingga jangan mata duitan orang Islam itu sampai yang haram-haram antum masukkan. Nih dari awalnya dari sini, kalau sudah
cintanya kepada harta itu terkontrol. Orang tidak lagi minat, tidak tergiur dengan uang haram. Itu teorinya. Saya yang ngomong begini ini nggak tahu kalau digoda dengan uang sekoper, nggak ada jaminan saya bisa mengamalkan apa yang saya. Tapi saling berdoa, saling mengingatkan aja ya. Soalan prakteknya itu memang duit itu pesonanya luar biasa. Duit itu pesonanya luar biasa. Ngomong enteng, tapi kalau di praktekkan, ya mudah-mudahan saya tidak terfitnah oleh harta yang sampai membuat inilah yang membuat melanggar ketentuan ini. Kalau masuknya sudah baik dari jalur yang diridhoi oleh Allah, ada di tangan kita, belanjakan di jalan Allah. Itu pun sebagian ya. Boleh nggak numpuk harta, ngumpulin harta untuk kebutuhan atau mungkin untuk anak cucu, boleh nggak? Boleh nggak? Atau harus dinolkan? Rekeningmu berapa Pak Yadi? Rekening antum? Nolin, haram ngumpulkan harta. Ini juga nggak beres. Kalau tidak ada, kalau orang itu disuruh membelanjakan semua hartanya harus nol, nggak ada kewajiban zakat. Gimana? Zakat itu kan hartanya ngumpul baru dikeluarkan. Kalau seandainya Islam itu mengajarkan duit yang ada pada kita itu harus nol, untuk apa ada ayat waris? Istri kalau ditinggal mati suaminya dapat maksimal 1/4. Kalau suaminya tidak punya anak. Kalau meninggalkan anak, istri cuma dapat berapa? 1/8. Ya. Istri meninggal, nggak punya anak, waduh, suaminya dapat dapat banyak, dapat separuh ya. Kalau punya anak dapat 1/4. Jadi laki-laki itu dalam warisan ya jatahnya 2 kali lipat perempuan ya. Kalau seandainya Islam itu tidak boleh ngumpulin harta, mana ada ayat waris ya, maka fahami dengan baik. Yang dilarang itu ya ngumpulkan, nggak mengeluarkan zakat. Ada orang punya emas 1 ton tapi rutin bayar zakat, nggak masalah ya. Tapi punya 1 on nggak bayar zakat, masalah. Ada orang punya 1 ton? Ada. Kemarin saya baca berita itu kaget saya. Di Surabaya itu ada pengusaha kayanya luar biasa ya. Beli emas di Antam ceritanya. Belinya itu berapa ton gitu, nilainya 3, sekian triliun. Ternyata dicurangin. Ceritanya begitu. Antum cari deh beritanya. Akhirnya dia baru dapat berapa ton gitu, masih 1 ton lebih. Sama sih 1.300 sekian kilo, kan berarti 1 ton lebih ya. Nah, nggak dibayar, dia nggak dapat emas. Akhirnya gugat ke pengadilan, menang. Di pengadilan akhirnya pihak penjual ini diwajibkan untuk membayar 1.300 sekian kilo, nilainya 800 sekian miliar. Saya juga kaget. Biasanya itu kalau saya nerangin itu ya, sambil contoh emas, kalau saya sebutkan sekintal aja orang sudah pada kaget, emas sekintal. Ternyata ini orang Indonesia ya, itu beli emas itu sampai 3, sekian triliun. Hitungannya ya ton-tonan itu. Kalau beras dapat berapa ton itu? Allahu Akbar ya. Makanya sekarang itu ya, kalau kita bicara zaman sekarang, Allah benar-benar gelontorkan harta itu luar biasa. Orang itu punya kekayaan 1 triliun belum apa-apa, belum masuk dalam jajaran orang kaya nomor 100 di Indonesia, nggak ada masuk itu ya. Masya Allah, coba bayangin, orang punya emas 1 kintal dari sumber yang bagus, dia simpen, dia keluarkan zakatnya setiap jatuh tempo, nggak masalah. Paling yang masalah itu orang yang iri. Tapi dengan Allah nggak masalah. Nanti dia mati mempunyai warisan itu, anaknya dapat 1 kilo, dapat 10 kilo, nggak masalah. Nggak masalah ya, cuman kita tidak punya itu masalahnya. Ya sabar, nggak aib. Orang Islam itu keren aja, kenapa sih? Bahagia aja, enjoy aja, kenapa sih? Jadi orang kaya bersyukur, keren. Jadi orang miskin sabar, keren. Sama lulusnya ya. Jangan hidup itu memaksakan kehendak, saya harus kaya, nggak kaya-kaya, ngambil tuyul.
Ngambil pesugihan kalau ini Masya Allah ke Gunung Kawi, ke tempat-tempat yang lain. Astagfirullah. Anda muslim hanya untuk harta saja Anda bersekutu dengan setan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa wahai saudaraku? Anda tidak aib, nggak punya Pajero, nggak punya Innova, bahkan nggak punya yang paling rendah. Saya nggak mau nyebut nama, nanti tersinggung yang punya. Nggak aib. Anda nggak punya Matic yang baru, nggak aib. Anda punya kaki lincah, sehat, Anda modar mandir ke masjid, keren. Bisa saja mengalahkan orang yang punya harta tapi tidak pernah bisa jadi. Ini ikhwatal iman. Orang Islam itu harta itu jangan dipatok. Maksudnya saya harus, bolehlah cita-cita, tapi kalau cita-cita kita tidak terwujud, kita harus ingat, ini yang harus saya terima dengan penuh ridha, karena ini yang diberikan oleh Allah. Bercita-cita boleh, tapi jangan harga mati gitu loh. Cita itu kan namanya harap ya, berharap ya. Cita-cita itu kan mengharapkan. Kalau seandainya tidak terjadi, urusan harta bikin mudah aja, nggak aib jadi orang miskin. Bahkan orang miskin pun masih sempat mulia di sisi Allah kalau dia sabar. Miskin tapi dekat dengan Allah. Rasulullah mengkabarkan fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu masuk surga lebih dulu, mendahului orang-orang kaya 50.000 tahun. Allahu Akbar. Kalau gitu antum pulang dari sini, wah kalau itu jadi saya jadi miskin. Ya bukan hanya miskin tak modalnya, miskin tapi siapa yang mau milih miskin kalau seandainya disuruh milih? Enggak. Kalau bisa menjadi orang kaya yang bersyukur, tapi hati-hati loh, orang kaya banyak yang ditumpas oleh Allah. Qarun kaya dibenamkan ke perut bumi. Maka kekayaan itu harus dikawal dengan iman yang kuat supaya mendatangkan kebaikan dunia akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Bisa ya? Alhamdulillah. Belum selesai juga Pak ya, apa-apa. Saya tidak bisa menahan waktu ya. Saya tidak bisa menahan waktu. Ya. Kecuali orang-orang yang yang lebay-lebay itu. Orang Syiah itu ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an satu saat belum sholat asar, tapi sudah terbenam matahari, maka dibalikkanlah matahari itu. Ini khurafat, nggak mungkin Ali bin Abi Thalib bisa. Orang Syiah itu jagonya bohong. Ya, sama ada riwayat itu, katanya Ali bin Abi Thalib satu saat belum sholat asar, matahari sudah terbenam, akhirnya matahari dibalikkannya lagi. Antum percaya begini nih? Ya alhamdulillah. Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau percaya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Islam itu cerdas, jangan hanya percaya begitu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.